Persatuan Tunanetra Indonesia yang pertama kita akan dengarkan bersama atau kita simak bersama tata tertib rapat pembentukan koperasi anggota Pertuni Depok. Ini adalah rapat pembentukan koperasi anggota Pertuni Kota Depok, bukan rapat anggota seperti yang sudah jadi. Ini baru kita mendirikan atau membangun. Silakan disimak, hanya sebentar saja. Satu, nama dan waktu pelaksanaan. Pasal pertama, rapat ini bernama Rapat Pembentukan Koperasi Anggota Pertuni Depok. Lokasi Anda tidak akurat. Rapat Pembentukan Koperasi Anggota Pertuni Depok diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022. Bab kedua, dasar hukum. Pasal 2, nomor 1, Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Bab ketiga, maksud dan tujuan. Pasal 3, maksud rapat pembentukan koperasi anggota Pertuni Depok ini adalah mengukuhkan berdirinya koperasi anggota Pertuni Depok. Bab ke Pasal 4, tujuan rapat pembentukan koperasi anggota Pertuni Depok adalah yang pertama, membahas dan mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi anggota Pertuni Depok. Yang kedua, membahas, merumuskan dan menetapkan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi anggota Pertuni Depok. Dan yang ketiga, memilih pengurus koperasi anggota Pertuni Depok dan pengawas jika dipandang perlu oleh rapat. Bab keempat yaitu peserta rapat. Peserta rapat pembentukan koperasi anggota Pertuni Depok adalah mereka para anggota DPC Pertuni Depok yang telah menyatakan kesanggupan dan bersedia menjadi pendiri koperasi anggota Pertuni Depok. Pasal yang keenam yang pertama yaitu kewajiban peserta rapat adalah pasal A, Lokasi Anda sekarang akurat. menghadiri keseluruhan acara rapat sesuai waktunya, kemudian untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban rapat. Maka seluruh peserta rapat untuk menonaktifkan alat komunikasinya, kemudian tidak makan pada waktu sidang berlangsung, dan selanjutnya tidak berbicara sebelum diberi kesempatan untuk bicara, kemudian mematuhi seluruh tata tertib rapat pembentukan koperasi anggota Pertuni Depok. Yang selanjutnya meminta izin kepada pimpinan rapat apabila hendak meninggalkan rapat. Dan yang selanjutnya yaitu hak peserta rapat. Yang tadi di atas, setiap peserta memiliki hak suara dan hak bicara. Kemudian dalam hal hak suara adalah satu peserta memiliki satu suara dan hak suara tidak dapat diwakilkan. Kemudian yang terakhir, memilih dan dipilih sebagai pengurus atau pengawas koperasi anggota Pertuni Depok. Bab kelima yaitu pimpinan rapat. Pasal 7 poin 1 adalah pimpinan rapat adalah mereka yang berperan sebagai pemrakasa berdirinya koperasi anggota Pertuni Depok. Poin kedua, jumlah pimpinan rapat sekurang-kurangnya terdiri dari 1 orang ketua rapat dan 1 sekretaris notulen. Poin ketiga yaitu jika dianggap perlu, ketua rapat dapat meminta bantuan dari seseorang atau lebih dari peserta rapat. Poin yang keempat yaitu rapat selanjutnya dipimpin oleh pimpinan rapat. Pasal ke-8 yaitu hak dan kewajiban pimpinan rapat, yaitu poin pertama mengatur jalannya sidang secara khidmat, bijaksana dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Poin yang kedua, mengatur jalannya sidang secara efektif dan efisien, baik dalam hal substansi, pembicara, maupun waktu berbicara, termasuk menertibkan pembicaraan yang menyimpang dari pokok masalah. Poin ketiga, merumuskan, meluruskan, dan mempersatukan perbedaan pendapat antar peserta sidang serta menunjukkan persoalan kepada sebenarnya.
Poin yang keempat, mengakomodasi pertanyaan atau pendapat peserta sidang yang berkaitan dengan substansi rapat anggota. Dan poin yang kelima yaitu merangkum dan merumuskan hasil keputusan sidang. Bab ke-6, syahnya rapat pembentukan koperasi anggota Pertuni Depok. Pasal ke-9 yaitu keputusan rapat pembentukan koperasi anggota Pertuni Depok dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang hadir. Bab ke-7 yaitu penutup. Pasal 10 yaitu tata tertib rapat pembentukan koperasi anggota Pertuni Depok ini disetujui dan disahkan oleh rapat pembentukan koperasi anggota Pertuni Depok pada hari Minggu 3 Juli tahun 2022. Baik, Bapak Ibu, apa sudah dapat disepakati? Apakah bisa disepakati? Bisa. 12/48. Ya, baik. Sekarang lanjut ke anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang akan dipimpin oleh Bapak Setio Upomo. Baik, kita melangkah ke sesi kedua. Oh ya, sampai satunya. Nanti kita akan membahas mengesahkan anggaran dasar ya. Karena kemarin sudah dibahas via online melalui WhatsApp. Anda sekarang akurat. Saya ulangi lagi, perlu diperdengarkan audionya apa langsung disahkan? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita sudah punya 3 perangkat untuk sahnya sebuah organisasi lembaga, yaitu koperasi. Karena memang anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini harus disahkan. Karena pondasinya awalnya. Lalu kemudian di sini ada rencana kerja, akan saya perdengarkan. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, mari kita bahas bersama. Ya, apa yang harus diisi lagi? Nanti teman-teman silakan dengarkan dengan hikmat. Karena kemarin belum sempat dibahas di online, kita bahas di sini. Rencana kerja dan untuk anggaran belanjanya memang belum tertulis, baru rencana kerjanya aja. Nah, inilah tugas kita sekarang mau merapatkan atau membahasnya. Mudah-mudahan teman-teman banyak ngasih ide. Saya suka tuh kalau ngasih ide. Dan menetapkan pembuatan kartu anggota dan buku tabungan KAPD untuk para anggota. C. Merumuskan biaya operasional kerja pengurus. D. Dan hal lain jika diperlukan. 2. Usaha dan pelayanan. A. Mencari informasi dan mendatangi tempat-tempat yang menjual barang produk agen distributor kebutuhan pokok anggota untuk mendapatkan barang produk dengan harga murah sehingga menguntungkan KAPD dan terjangkau oleh para anggotanya. B. Mendistribusikan barang produk tersebut di atas langsung ke tempat tinggal anggota. C. Sisa barang yang ada dijual kembali ke masyarakat umum dengan cara membuka warung toko. D. Mendistribusikan kartu anggota dan buku tabungan KAPD langsung ke tempat tinggal anggota. 3. Kesekretariatan. A. Melengkapi hal-hal yang berkenaan dengan surat izin domisili kantor KAPD, NPWP, dan surat lain-lainnya. B. Membuat buku daftar anggota. C. Melengkapi hal-hal yang menyangkut keperluan dalam pembuatan akta notaris. D. Menyiapkan bahan-bahan materi rapat. Rencana jangka panjang 5 tahun KIDEPAN. 1. Menggiatkan para anggota untuk melakukan home industry dengan memberikan modal tanpa bunga, dan hasil produksinya dijual melalui KAPD dengan sistem bagi hasil yang prosentasenya diatur dalam rapat anggota. 2. Mengadakan rapat anggota minimal 5 kali dalam 5 tahun mendatang. 3. Melakukan kerjasama dan atau peminjaman modal dengan koperasi lain atau instansi lain yang menguntungkan KAPD. 4. Mengadakan pelatihan perkoperasian bagi para anggota. 5. Mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan produktivitas para anggotanya. 6. Mengadakan unit usaha simpan pinjam. Ya, itu baru sampai di situ. Ya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan program kerja atau rencana kerja kita ke depan? Mau yang jangka pendek atau jangka panjang? Silakan. Saya buka forum ini. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan masukan.
Kemarin untuk uang pokok sudah ditulis di anggaran rumah tangga sebesar 200.000. Ya. Lalu uang wajib bulanannya 50.000, kita sudah sepakat semua. Lalu ini harus kita bayangkan lagi penggunaan dananya. Cari informasi tentang mencari informasi dan mendatangi tempat-tempat yang menjual barang-barang murah gitu. Misalnya kita apa nih, kita mau fokus pertama misalnya kita mau jualan sembako, taruhlah gitu ya, gampangnya ya. Nah, ini pengurus harus mencari informasi di mana yang jual minyak murah. Nggak ada ya, minyak murah udah nggak ada. Artinya yang di bawah pasaran, misal di pasaran harga 10.000, kita cari yang harga 7.000. Di mana tepatnya? Nah, ini tugas pengurus. Ya, setelah mendapat informasi, pengurusnya harus mendatangi. Tetapi Bapak-bapak, Ibu-ibu, lagi-lagi saya katakan bahwa anggota itu yang punya koperasi. Betul? Yang punya koperasi siapa? Anggota. Jadi kita semua yang memiliki. Artinya kalau kita semua memiliki, berarti kita punya kewajiban juga untuk membangunnya. Jadi bantu pengurus cari informasi di mana produk-produk yang murah yang bisa dibeli, yang menguntungkan kita semua tentunya. Setelah ditemukan informasi di pasar Anu misalnya, nah ini pengurus wajib mendatangi tempat tersebut, mengecek bener gak barangnya segitu harganya. Setelah betul, langsung dibayar. Nah, cara mendistribusikannya gimana? Nanti itu urusnya pengurus. Tuh ya. Nah, kemudian sisa barangnya, misalnya nih anggota udah gak ada yang perlu nih sembako, udah beli semua atau masing-masing sudah memenuhi kewajibannya untuk beli misalnya gula 1 kilo atau garam sebutir gitu ya. Nanti kewajibannya udah gugur gitu. Nah, barangnya sisa gimana ya? Itu boleh dijual di masyarakat umum. Jadi boleh dijual di warung, buka warung misalnya. Atau mau keliling jual gula boleh ya. Nah itu. Kenapa sekarang ada kayak minimarket koperasi kok jual, ya itu karena anggotanya udah penuh, udah mendapatkannya. Itu cara kerjanya sebenarnya begitu. Jadi anggotanya dulu yang diutamakan. Makanya ada kewajiban anggota berpartisipasi menggunakan layanan dari koperasi itu minimal 1. Misalnya ada jual beli, asal jual beli macam-macam, misalnya ada sembako, ada handphone, ya gue handphonenya aja dah. Gitu ya. Polisi bisa begitu nggak semuanya. Nah, gitu. Atau saya pengen beli HP aja dah, ada kan layanan untuk pengadaan barang boleh, nah, itu ya. Nanti urusannya nanti pengurus itu yang akan membuat program apa aja nih yang didulukan. Tapi anggota sekarang rapat sekarang ini kita harus menentukan fokusnya di mana dulu kita. Nah kita mau fokus, tapi itu masih nggak dari Pak Rawajar. Silakan. Apa yang mau duluan memberikan masukan silakan. Saya ini aja, jelas saya. Nyamannya pakai mikrofon. Bisa. Enggak bisa. Roja. Di YouTube nggak kedengeran. Ya. Nama Roja. Ya.